الحمد لله الحمد لله العزيز الأكبر خالق السماوات والأرض مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار أشهد أن لا إله إلا الله العزيز الجبار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيه المختار أرسل إلى جميع البشر ليهدي الناس إلى مجيء يوم المحشر فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada wasiat yang pertama dan paling utama untuk kita sampaikan pada kesempatan ini melainkan wasiat bertakwa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya membuka daripada khutbah di awal yaitu dengan membaca ayat kesemuanya berkaitan tentang bertakwa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anil Karim begitu banyak pengulangan perintah dan wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan diriku dan para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. An taj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Engkau jadikan antara dirimu dan azab Allah Subhanahu wa taala adanya benteng pembatas. Kemudian tidak lupa selawat beriringkan salam kita sampaikan, kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, dengan penuh kerinduan kita ucapkan ketika terdengar nama baginda sallallahu alaihi wasallam, tergerak lisan ini mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulikal mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hal ini kita rasakan saat ini. Begitu cepatnya perguliran waktu, begitu cepatnya waktu berjalan hingga tidak terasa sebentar lagi kita akan kembali kepada tamu yang istimewa, kembali dan akan menemui bulan suci Ramadan. Merupakan dambaan setiap muslim, merupakan dambaan setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Ramadan begitu cepat bertemu dan kembali bertemu, namun tetap menjadi kecintaan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentang bulan Ramadan itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya ketika Ramadan akan bertemu kepada kita, maka kita mempersiapkannya dengan jiwa kita, dengan raga kita, dengan kerinduan dan dengan apa saja dari amalan-amalan yang hendak kita lakukan nantinya ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, maka di antara amalan-amalan yang utama di bulan Ramadan tersebut, yang pertama adalah yaitu puasa itu sendiri. Maka di dalam bulan Ramadan, puasa yang diwajibkan bagi kaum muslimin adalah puasa di bulan Ramadan, yang mana itu tertera di dalam rukun Islam yang 5. Wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban setiap muslim, merupakan kewajiban setiap mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang utama, yang pertama adalah itu berpuasa di bulan Ramadan. Bukan hanya sekedar berpuasa, bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan dahaga, bukan sekedar tidak makan, tidak minum, akan tapi berpuasa
yaitu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa daripada kelalaian, daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita mendengar ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada kita melaksanakan ibadah puasa, menahan lapar dan dahaga, adalah intinya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Suyuti menjelaskan ketika dikatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala la'alla atau la'allakum, itu menunjukkan pengharapan yang tidak bisa digapai melainkan dengan bersungguh-sungguh dan serius untuk mendapatkannya, melainkan dengan gigih dan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bersungguh-sungguh dan dengan gigih untuk mendapatkan predikat bertakwa dengan puasanya, maka dia akan mendapatkannya apabila dia betul-betul dan bersungguh-sungguh di dalam menjalankan puasanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan secara keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan dengan apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban, penuh dengan pengharapan, penuh dengan kesungguhan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kecilnya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sedang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan mendapatkan momen biidnillahi ta'ala, kesempatan bersua kembali bersama Ramadan. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam puasa, bersungguh-sungguhlah di dalam berpuasa, guna la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Kemudian amalan utama yang berikutnya adalah yaitu menjaga salat, yaitu meningkatkan salat, yaitu mendirikan salat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sedang Jumat yang berbahagia. Maka amalan yang kedua adalah yaitu agar kita kaum muslimin meningkatkan dan menjaga serta mendirikan salat kita dengan sungguh-sungguh. Maka hal ini adalah hal yang sangat penting di dalam Ramadan kita. Maka tidak ada artinya ibadah puasa Ramadan seseorang, namun dia hanya berpuasa, hanya meninggalkan lapar dan dahaga, namun dia tidak menjalankan salat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Namun tidak berharga baginya ibadah puasanya apabila dia tidak mendirikan salat 5 waktu, apabila dia tidak memperhatikan salat 5 waktunya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun Islam yang kedua adalah as-salah, yaitu iqamatis salah, menegakkan salat, bukan hanya salat saja, akan tapi mendirikan salat. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu berbeda, yaitu menegakkan salat, mendirikan salat dibandingkan dengan orang yang hanya berdiri untuk salat. Maka kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menegakkan salat, untuk mendirikan salat. Maka kita melihat di dalam Al-Quran, perintahnya adalah aqama yuqimu, yaitu berdiri, yaitu menegakkan salat, yaitu mendirikan salat, bukan hanya berdiri saja untuk salat. Maka ini adalah dua makna yang sangat berbeda. Apabila kita berdiri untuk salat, maka bagaikan orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah
qamu kusala. Jikalau mereka berdiri untuk salat, maka mereka berdiri dengan bermalas-malasan. Namun kita orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluh, kita mendirikan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan mereka yang mendirikan salat. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang bagaimana? Kata sebelum innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, Allah dahului dengan wa aqimus shalah, dan dirikan salat, wa aqamus shalah, dan dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka khatib mewasiatkan diri khatib pribadi kemudian para jamaah sekalian agar memperhatikan salat 5 waktu ketika puasa Ramadan, ketika di dalam bulan Ramadan. Di samping juga kita meningkatkan ibadah-ibadah salat yang lainnya. Kita meningkatkan ibadah salat sunnah kita. Kita salat tarawih setelah salat isya. Kita salat sunnah rawatib yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, man hafizat nata ashra, atau dalam maknanya barang siapa yang menjaga 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala membangunkan untuk orang tersebut dengan salatnya rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping kita menjaga salat 5 waktu yang tiada artinya ibadah puasa seorang, menahan lapar dan dahaga seorang jika dia tidak menjaga salatnya, jika dia tidak memperhatikan salatnya. Maka di samping kita memperhatikan salat tersebut, salat 5 waktu kita, kemudian kita juga menambahnya dengan ibadah-ibadah salat tatawwu', ibadah-ibadah salat sunnah rawatib, kemudian juga salat sunnah mutlak, yaitu juga salat duha dan salat-salat yang lainnya mungkin sehabis berwudu, dan salat-salat yang lain yang ada disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang kedua amalan yang utama di dalam bulan Ramadan, yaitu memperhatikan ibadah salat 5 waktu, kemudian menambahkan dan meningkatkan dengan ibadah salat-salat yang lainnya, salat-salat sunnah yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu agar kita memperbanyak membaca Al-Qur'anil Karim di dalam bulan Ramadan. Memperbanyak membaca Al-Qur'anil Karim di dalam bulan suci Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 184, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Maka sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya awal Al-Quran. Maka bulan Ramadan diturunkan padanya awal Al-Quran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan membaca Al-Quran baik di dalam bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Dan kesungguhan beliau di dalam bulan Ramadan maka lebih dibandingkan di luarnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhatmahkan Al-Qur'anil Karim di tiap bulan Ramadan, dan 2 kali Rasulullah mengkhatmahkannya di Ramadan terakhir sebelum Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Qur'anil Karim, maka baginya kebaikan. Rasulullah melanjutkan di akhir sabdanya, aku tidak katakan alif lam mim harf. Alif lam itu 1 harf, akan tetapi alif lam mim itu alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka usahakan kalau kita di bulan Ramadan tidak mampu mengkhatmahkan Al-Quran, maka apatah lagi di luar bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan tidak mampu untuk membuka lembaran demi lembaran Al-Quran, apatah lagi di luar bulan Ramadan. Syahrul Quran, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka upayakan dan usahakan agar kita bisa sering membaca Al-Quranil Karim, sering membaca kitabullah ta'ala, terlebih kalau kita mampu untuk mengkhatmahkannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga disunnahkan membaca Al-Quran langsung daripada mushafnya, sebagaimana sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yuhibbahu Allah wa rasuluh falyaqra fil mushaf." Barang siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya cintai dirinya, maka hendaklah dia membaca langsung daripada Al-Quranil Karim, langsung membaca daripada mushaf. Maka sungguh ini adalah sebuah keutamaan yang luar biasa. Maka dengan kita membaca langsung daripada mushaf, langsung membaca daripada Al-Quran, menjadikan kita lebih fokus dibandingkan kita membacanya dengan HP kita, dibandingkan kita membacanya dengan gadget kita. Maka banyak sekali fitnah yang akan menghampiri kita. Mungkin kita baru baca semenit, maka kita difitnah dengan hal-hal tentang dunia ini. Ketika kita baru saja membaca Al-Quranil Karim, maka gunakanlah mushaf kita, gunakanlah Al-Quran kita untuk menghidupkan Ramadan, untuk menghidupkan bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang terakhir adalah pada kesempatan ini khatib menyebutkan, yaitu meningkatkan sedekah, meningkatkan sedekah. Maka ini merupakan hal yang utama di bulan Ramadan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kana ajwadun nas, maka sungguh Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Dan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi ketika beliau memasuki bulan suci Ramadan. Maka tidak harus banyak, namun ada, tidak harus berlimpah, namun kita upayakan dengan semampu-mampunya kita, dengan sesuai dengan kemampuan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu burhan." Dan sungguhnya puasa adalah bukti keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti keyakinan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin dengan apa yang ada di sisi Allah, dia yakin dengan ganti yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di surganya kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu biridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sedang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Maka di khutbah yang pertama, khatib menyebutkan empat hal yang utama di bulan Ramadan. Namun itu tidak menunjukkan batasan. Masih ada di sana amalan-amalan utama yang lainnya. Namun khatib menyebutkan, melihat hal tersebut adalah hal yang lebih penting, hal yang sangat penting, sehingga khatib membahasnya di dalam momen ini, di dalam mimbar ini, di atas mimbar ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kali ini adalah Ramadan yang lebih baik dibandingkan Ramadan sebelumnya. Ramadan kali ini adalah Ramadan yang dapat menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah, takut kepada Allah, semakin mudah menjalankan ketaatan kepada Allah, dan semakin mudah untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, semakin mudah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin bergegas untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, di samping semakin mudah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambut bulan Ramadan dengan penuh cinta, dengan penuh kecintaan kepada Allah, dengan penuh kesenangan jiwa, sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan dapat menjadikannya dan maksimal di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا ممن يصومه إيمانا واحتسابا فيغفر له من ذنبه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله